Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan itu salam saya didoain di masjid yang mulia ini bulan berkah. Semoga selalu dikasih sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah serta berkah. Semuanya punya kesempatan berangkat ke Mekah, bisa merasakan nikmatnya tawaf di Ka'bah, bisa nangis di makam Rasulullah di Madinah. Mudah-mudahan dari Madinah di rumah di kampung kebeli sawah, bisa kesempatan ngebangun rumah megah, bisa kebeli syukur-syukur mobil mewah, putra putrinya ibu-ibunya soleh dan soleha. Amin ya robbal. Satu lagi yang ketinggalan, bapak-bapak dikasih istrinya nambah soleha. Amin ya robbal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Atatul makaramin, para alim, para ulama, para guru, habis khusus orang tua kita, guru kita Ustaz Dr. Syekh Qaryadi dan keluarga, mudah-mudahan beliau dan keluarga sehat walafiat, panjang umur dan berkah. Amin. Para asatid, para guru, sahabat kami, Ustaz Abdul Hada, Ustaz Nur Zaman, dan para guru yang lainnya, para orang tua, para sepuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kita doakan mereka juga selalu sehat walafiat, umurnya berkah, panjang umur. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjidul Huda, kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, yang mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan kita, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukurlah, alhamdulillah di malam yang kedua bulan puasa ini kita masih diberikan sehat walafiat, iman, Islam, ihsan, panjang umur. Mudah-mudahan semua kenikmatan yang sudah Allah berikan selalu Allah berikan, dan untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan syafaat beliau kita semuanya kumpul Nabi bareng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan kampung keramat, di jalanan banyak mobil lewat, biar dunia akhirat kita selamat. Kita baca sholawat, sallu ala Nabi Muhammad. Ada mana dibantu atau itu? Allahumma salli ala sayyidina tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Jamaah, oh jamaah, ini belum pada ngopi nih. Asyhadu muslimin wa muslimat rahimakumullah. Materi yang malam hari ini
judulnya 3 tingkatan puasa, tapi boleh diganti Ustadz ya, 3 amalan puasa biar nggak rugi di Ramadan. Ini yang punya tugas anak sekolah, tolong dicatat. Kalau nanti nggak ada judulnya, nggak ada isinya, Ustadz nggak mau tanda tangan. Kalau mau tanda tangan, iya. Iya. Ini kadang-kadang tugasnya tanda tangannya doang, isinya nggak ada. Judulnya apa? Ngir aja. Tulis yang punya tugas. Ya, jadi biar dengerin, nggak ngobrol. Ya. Pokoknya kalau nggak ada isinya, nggak ada judulnya, Ustadz nggak mau tanda tangan, kecuali ada cuan, ya, ada fulus mulus, nggak ada fulus mampus. Mulus itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini biar Ramadan tahun ini yang sudah kita doain. Kan doa Ramadan ini kan akhir Ramadan tahun lalu. Mudah-mudahan di penutup, kata Pak Haji, kata guru-guru di sini, penutup Ramadan minta maaf. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita ketemu lagi. Alhamdulillah ini Ramadan kita dipertemukan kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya kenikmatan yang sudah Allah berikan ini Bapak Ibu jangan disia-siakan, jangan dikasih kendor. Karena sehat kita, umur kita, harta kita bakal ditanya nanti. Makanya Ramadan yang udah Allah pertemukan kesekian kalinya, jangan sampai nanti malah berbalik sama kita. Dikasih Ramadan ngapain aja. Makanya biar nggak rugi, Ramadan tahun ini judulnya 3 tips biar Ramadan tidak merugi. Nah, gampang, jadi biar anaknya nulisnya gampang nih. Mana anaknya? Dicatat nggak nih? Ya, nanti pokoknya kalau nggak ada judulnya, nggak ada isinya, Ustaz mau tanya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Fatir, ibu bapak boleh dibuka nanti. Kalau yang bawa handphone, dibuka handphonenya. Jangan bikin status. Klik Taraweh malam kedua, Ustadznya Sarif Hidayat Bang Oi. Guys, jangan cuma bikin status. Tapi pakai handphonenya dibuka Quran surat Fatir 29. Itu dikatakan 3 orang yang bakalan nggak akan pernah merugi. Bukan cuma Ramadan saja, tapi sepanjang hidupnya. Mau bisnisnya dunia, mau bisnisnya akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa qamus shalah وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ. Baru semangat kalau begini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan, baik sembunyi maupun terang-terangan, mereka itulah yang mengharapkan perniagaan yang tak pernah merugi. Ya, yang Allah nanti mudah-mudahan cepat berangkat ke Mekah. Amin. Ada 3 orang, 3 kelompok, 3 hamba Allah, Bapak Ibu, yang tidak akan pernah merugi, termasuk Ramadan khususnya. Yang pertama, yang hidupnya tidak akan pernah merugi, termasuk Ramadan ini, yang adalah yatluna kitaballahi, yang membaca kitab Allah, yang membaca Al-Qur'an. Membaca Quran ini Bapak Ibu, Bu, yang membaca Quran ini kata Allah adalah dawamul kitabah, dawamul qiraah. Jadi bacanya terus menerus. Ana al-laili wa atrafan nahar. Kan doanya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma zak minhuma nasina minhuma jahilna wasukna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar hujjatan ya Rabbal. Dikasih rezeki tilawatahu, baca Quran. Kapan baca Qurannya? Sepanjang siang, sepanjang malam, siang dan malam. Jadi baca Quran itu
bukan hanya di Ramadan saja. Orang yang tidak akan pernah merugi di dunia, lagi bisnis dunia, konsumennya banyak, kliennya banyak, naik pangkat, kemudian promosinya dia cepat, dipermudah urusan dunianya, di akhirnya lebih mudah lagi. Maka yang pertama adalah selalu membaca Al-Qur'an. Makanya jamaah Nurul Huda, kata Ustaz Hada, kata jamaah dapat masukan senang sama imam-imam yang baca Qur'annya bagus. Betul? Kalau ada yang kita pilihin khotibnya qori, suaranya enak, saking enaknya tidur di belakang, luar biasa. Makanya kita pilihin penceramah-penceramahnya, ada beberapa Ustaz ya, penceramah yang qori juga, ada 3, yang mudah-mudahan nanti bacaannya enak. Biasanya kalau bacaan enak, suratnya panjang-panjang, mungkin selesainya setengah 10. Insya Allah. Kuat bu, kuat. Aduh, Masya Allah. Ini kori-kori semuanya nih. Makanya nanti kalau beliau-beliau ada Ustadz Fepen Syafi'i, Ahmad Fauzi, kemudian Ustadz Dailami, Ustadz Abdul Hada, luar biasa. Makanya, tapi hati-hati Bapak Ibu, nanti kalau ada imamnya baca Qur'annya enak, jangan keenakan. Saking enaknya nggak fokus. Saya pernah jadi imam, ini baca surat Al-Kafirun. Ini kenyataan ini, kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Amin. Di belakang saya amin, Pak. Lakum dinukum waliyadin. Amin. Ya Allah, saya mau ketawa takut dosa, mau ketawa takut batal. Imamnya saya ingat benar di sop yang kedua, kayaknya sop kedua Pak Haji Eko tuh. Nah, tapi bukan Pak Haji Eko. Ya Allah, kata saya kedengeran, wah ini nggak belum ngopi nih. Ya jangan sampai kayak begitu. Jadi saking fokusnya melayang kemana-mana, keenakan nih kadang-kadang orang sholat dijadikan tempat solusi. Nyari dompet kemana-mana nggak ketemu, kunci nggak ketemu, akhirnya coba sholat. Allahu Akbar. Oh iya, di belakang pintu saya taruh. Ini begitu. Ada begitu ada. Ada begitu ada. Jadi kalau sholat kemana-mana ya. Ya Pak RT ya. Iya. Udah gitu hujan-hujan, sholat sendiri, ya Allah hidup begini amat kata Pak RT. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama baca Al-Qur'an. Kesempatan buat kita semuanya Ramadan baca Quran. Sering kami sampaikan, satu juz itu ada 20 halaman. Satu halaman itu kalau kita baca tartilnya 2-5 menit. Kalau agak lama nih 10 menit. Masa iya satu hari satu juz nggak bisa keburu. Makanya mumpung Ramadan masih awal, hidupkan baca Qurannya. Termasuk putra putri kita, ditunjukin, diliatin bapak ibunya megang Quran. Jangan sampai nanti bapak ibunya nyuruh anak-anaknya baca Quran, kitanya mah kagak baca Quran. Kalaupun enggak, bawa anak-anaknya ke guru ngaji. Betul apa betul? Iya, jangan sampai putra-putri kita enggak bisa ngaji. Nanti kalau meninggal siapa yang ngajiin? Ustadz gampang, saya kalau umpamanya bapak saya meninggal, saya setel YouTube. Karena gurunya YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Iklan. Sopi COD. Bayar langsung di tempat. Sopi COD. Ini karena gurunya YouTube. Nah, penting buat kita semuanya. Karena mana anak soleh? Anak soleha. Pengen nggak muliakan bapak ibunya? Mau nggak? Pengen. Memuliakan bapak ibunya nggak usah nunggu kaya lamaan. Kalau mau muliakan bapak ibunya, dari sekarang kalian baca Quran, Qurannya dibaca, sholatnya benerin, baca Qurannya. Karena apa kata Rasul? Nanti pada hari kiamat nanti di padang mahsyar ketika matahari udah sejengkal luar biasa, jangankan sejengkal, yang berapa miliar jauh aja panasnya udah luar biasa. Tapi ketika matahari udah sejengkal panasnya luar biasa, semua manusia bingung. Ini amalan saya banyak buruknya atau baiknya? Surga apa neraka? Tapi ketika bapak ibunya pada bingung semuanya, ada bapak-bapak ibu-ibu yang santai aja. Dia adem, di tangan anak muda. Anak mudanya pakai koko putih, jas hitam,
pecinya hitam, sorbannya putih, ya pakai pakai mahkota ke bapak ibunya. Plek. Ibu bapak nggak usah tenang, nggak usah bingung, nggak usah gelisah. Yang lain kepanasan, ibu bapaknya dikasih mahkota, adem dia nggak kepanasan. Siapa engkau? Saya anak ibu. Kau ganteng amat, sekarang bersihan, dulu kotoran, kata bapak ibunya. Saya anak ibu bapak. Loh, gimana? Iya, saya anak ibu bapak. Waktu kecil, umur 7, 9, 10 tahun sampai 12 tahun, saya dibawa ke guru ngaji, ke Ustadz Abdul Hada, didaftarin ngajinya, daftarnya 1 juta, mau puasa dikasih sembako, mau lebaran dikasih sembako. Alhamdulillah. Wah, kayaknya Ustadz kalau dapat bagi-bagi, Ustadz. Dibawa ke guru ngaji, kemudian saya bisa ngaji, Bapak Ibu. Terus saya bisa ngaji, saya ajarnya pada saya sama teman saya pakai sholat. Selama saya ngaji, bisa hafal Quran dibaca, kata Rasul, maka nanti di akhirat nanti memakaikan mahkota bapak ibunya, insya Allah. Nah, jadi bapak ibu kalau mau selamat dapat syafaat, bawa anaknya ke guru ngaji, diajarin ngajinya. Kata Gus Baha, siapa orang tua guru ngaji yang bisa ngajarin anaknya baca bismillah, walaupun dia bismillahnya enggak fasih, maka insya Allah beban hidupnya Allah akan murahkan. Amin ya robbal. Yang pertama. Yang kedua, aqamus sholah, rajin mendirikan sholat. Kalau bapak ibu nggak mau rugi dunia akhirat, untung terus termasuk Ramadan, tegakkan sholatnya, sholatnya dirawat. Kalau dirawat itu berarti dijaga semuanya, ya waktunya tepat waktu, kemudian jamaahnya, ilmunya, kemudian khusyuknya dijaga, semuanya dirawat. Termasuk nih, saya pesan buat saya pribadi khususnya, biar Ramadan ini makin semangat. Kalau hari biasa mungkin sering kelewat, dijaga bapak ibu selawat rawatibnya. Nah, kalau fardu mah nggak usah dihitung, udah karuan memang wajib. Tambahin apanya? Rawatib, qobliyahnya, ba'diyahnya, dijaga itu. Kemudian tahajudnya, witirnya, duhanya, tahiyatul masjidnya dijaga. Walaupun waktu tinggal 2 menit sholat, Ustadz kan 2 menit sholatnya buru-buru. Jangan kan 2 menit, orang di negeri sono 7 menit aja 23 rakaat. Ya Ustadz ya, ya 2 menit bisa dapat 1 rakaat, 2 rakaat. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Ramadan biar kita nggak rugi, sholat fardunya ditambahin rawatibnya. Makanya mudah-mudahan Ramadan ini bisa kita jaga rawatibnya, qobliyahnya kita dapat, ba'diyahnya kita jaga, tahiyatul masjidnya dihidupin, sholat sunnah wudunya kita hidupin, duhanya nggak kelewat. Insya Allah kalau fardunya terawat, rawatibnya terawat, insya Allah Allah berikan kemuliaan, untung selalu dunia wal akhirat. Amin. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen untung terus nggak mau rugi, yang ketiga, mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan sebagian rezeki baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan sedekah. Makanya perbanyak sedekah. Mau takjilnya, mau lewat sedekah hartanya, pokoknya selama kita bisa bersedekah, sedekahkan. Nah, saya pesan juga nih buat anak-anak muda yang punya cita-cita, punya harapan hidupnya lebih baik. Semua kita juga yang pengen hidupnya berubah. Sedekah yang paling utama adalah sedekah buat orang tua. Semakin banyak kita keluarkan buat orang tua, maka akan semakin banyak Allah ganti berlipat ganda, insya. Nah, yang masih punya orang tua, Ramadan ini buruan minta maaf kalau belum minta maaf. Kalau belum ngasih, buruan kasih. Jangan sampai kita punya orang tua disia-siakan. Betul Pak Haji? Ini kejadian nih, kejadian nyata ya di wilayah kita RW 5. Jadi ada ibu-ibu yang meninggal berangkat ke rumah sakit, berangkatnya sendiri, sampai sana nggak balik-balik lagi. Suaminya sebetulnya udah sakit duluan tuh, dibawa sama teman-teman kita ke sana, sakit ya parah. Ternyata ibunya berangkat izin ke puskesmas, bikin tulisan, saya berangkat ke puskesmas ya, berangkat dia sendiri, nggak pulang-pulang. Suaminya bilang sama yang datang ke rumah, tolong jemput istri saya ke puskesmas Cilincing, nggak pulang-pulang.
Begitu diberangkat, begitu dijemput, ternyata inna lillahi wa inna ilaihi. Tuh, kalau dengar begitu kan merinding juga. Jadi makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi anak-anak muda yang masih punya orang tua dirawat, dijaga. Jangan sampai ini kejadian ini sebagai ayat Allah buat kita semuanya. Orang tua jangan disia-siakan, mumpung masih hidup dirawat, dijaga, diperhatiin, jangan ditinggal. Jangan pernah orang tua kita nangis nggak punya apa-apa, mau beli apa-apa nggak punya. Betul-betul Bu? Mana anak muda nih ya, ibu cerita-cerita ya. Ini kejadian nyata, makanya mumpung kita ada rezeki, kasih. Ustadz, bagaimana kalau dia meninggal? Kasih hadiah. Hadiahnya jangan cuma doa. Kalau doa semua orang bisa. Tapi kalau hadiah dengan harta, semua bisa, semua punya, tapi belum tentu mau. Makanya hadiah kita buat orang tua, berikan yang terbaik buat mereka semuanya. Oke, makanya dirahmati Allah, 3 hal ini. Yang pertama, rajin baca Qur'annya dijaga. Yang kedua, rawat sholatnya, termasuk sholat fardunya udah pasti, ba'diyah dan qobliyahnya, rawatibnya dijaga. Yang ketiga, kita berlomba-lomba melaksanakan menginfakkan rezeki sebagai rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi berkah buat kita semuanya, dan kita semuanya untung dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita baca Fatihah buat kedua orang tua kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Yang masih hidup, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, kita bisa kesempatan memuliakan mereka semuanya dunia wal akhirat. Dan buat para donatur, kami doakan terima kasih banyak jazakumullah khairan sudah memikirkan rezekinya buat kegiatan di Nurhuda, ya TPK-nya, ya Nurhudanya, dan kegiatan syiarnya. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat berkah melimpah, sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirnya bisa kami sampaikan, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau umur panjang kita bisa ketemu lagi. Kalau ada jamur yang patah jangan simpan di dalam laci. Kalau ada kata yang salah jangan lapor Pak Polisi. Buah kedondong, buah mangga, buah duren itu nama buah-buahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.